بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bertemu kembali pada pembelajaran tematik. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Baiklah anak-anak, insya Allah hari ini kita akan lanjut mempelajari tema 8 pada subtema 1, yaitu memahami aturan keselamatan di rumah. Pembelajaran 5 dan 6. Insya Allah materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, penggunaan tanda tanya, selanjutnya gerak dasar menekuk lutut, kemudian persatuan dalam keberagaman di sekolah, dan menulis tanda waktu yang ditunjukkan jarum jam. Nah, anak-anak, buka buku kalian halaman 39. Nah, kita akan membaca sebuah teks. Simaklah teks berikut. Ahmad dan teman-teman bermain bersama. Mereka bermain di halaman rumah. Mereka akan bermain gerakan dasar memutar. Mereka juga akan bermain gerakan dasar menekuk. Kedua gerakan dasar itu dapat dilakukan di halaman rumah. Sebelum bermain, mereka memperhatikan keadaan halaman rumah. Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan. Halaman rumah harus bersih dan tidak licin. Sampah yang berserakan dibersihkan dahulu. Batu dan kerikil harus disingkirkan. Air yang menggenang harus dikeringkan. Semua itu berguna untuk keselamatan ketika bermain. Jadi anak-anak, sebelum bermain, kalian harus memperhatikan keadaan halaman tempat kalian bermain terlebih dahulu. Nah, apakah tempat tersebut aman atau tidak untuk bermain? Nah, jika kotor, maka kalian harus membersihkannya terlebih dahulu dan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu seperti batu, kerikil harus disingkirkan. Semua itu dilakukan untuk menjaga keselamatan ketika bermain. Selanjutnya, ayo mencari tahu penggunaan tanda tanya. Nah, anak-anak, tanda tanya selalu dibubuhkan di akhir kalimat tanya. Nah, apakah kalian masih ingat apa saja bentuk kata tanya yang dapat digunakan untuk menanyakan sesuatu? Ya, betul. Kalian dapat menggunakan kata apa, bagaimana, di mana, siapa, dan lain sebagainya. Contohnya, apa kita tetap akan bermain di sini? Yang kedua, bagaimana cara kita membersihkan dan mengeringkan halaman ini? Nah, anak-anak, kalimat tersebut merupakan kalimat tanya. Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, di akhir kalimat tanya dibubuhkan tanda tanya. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah bisa membuat kalimat tanya? Selanjutnya, ayo mencari tahu gerak dasar menekuk lutut. Agar tubuh tetap sehat, kalian harus berolahraga.
Saat ini kalian akan melatih kekuatan otot paha. Melatih kekuatan otot paha dilakukan dengan menekuk lutut. Gerakan menekuk lutut juga berguna untuk kelenturan kaki. Berikut ini beberapa gerak dasar menekuk lutut. Yang pertama, gerak setengah jongkok. Nah, coba perhatikan gambar 1.14. Nah, itu merupakan gerak dasar menekuk lutut setengah jongkok. Berikut ini cara melakukan gerak setengah jongkok. Posisi awal berdiri tegak, kedua tangan dijulurkan ke depan, kedua kaki dijinjit, kemudian badan diturunkan ke bawah hingga posisi setengah jongkok. Tahanlah selama 5 hitungan. Lakukan gerakan ini berulang-ulang. Lakukan hingga kalian dapat melakukan gerakan tersebut. Selanjutnya yang kedua, gerak jongkok penuh. Nah, coba perhatikan gambar 1.15. Nah, itu merupakan gambar gerak jongkok penuh. Nah, untuk posisi awal gerakan jongkok penuh yaitu berdiri. Kedua tangan lurus ke depan, kedua kaki dijinjit, badan diturunkan ke bawah hingga posisi jongkok. Tahanlah selama 5 hitungan. Lakukan gerakan ini berulang-ulang. Lakukan hingga kalian dapat melakukan gerakan tersebut. Kemudian yang ketiga, gerak menekuk lutut dalam kegiatan bermain. Nah, coba perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, gambar bagian A ini merupakan permainan kucing jongkok di darat atau di lapangan yang luas. Nah, gambar B ini merupakan permainan kucing jongkok yang dilakukan di air. Nah, gerak menekuk lutut dapat dibuat dalam kegiatan bermain. Kalian dapat bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok dapat dilakukan di darat ataupun di air. Selanjutnya, ayo membaca teks hidup rukun di halaman 45. Setelah berolahraga, bacalah teks berikut dengan saksama. Nah, sekarang kita akan membaca sebuah teks tentang hidup rukun ya anak-anak. Ahmad dan teman-teman telah bermain kucing jongkok. Bermain kucing jongkok merupakan bagian dari kegiatan olahraga. Ahmad dan teman-teman dapat berolahraga bersama. Mereka berasal dari suku bangsa yang berbeda. Ahmad dan Rasti berasal dari suku Jawa. Wayan berasal dari suku Bali. Walaupun berasal dari suku yang berbeda, mereka berolahraga dengan rukun. Hidup rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Jadi anak-anak, walaupun berasal dari suku yang berbeda-beda, kita harus tetap hidup rukun bersama teman-teman. Baik itu teman di sekolah, dengan teman di rumah, ataupun di tempat bermain. Dengan cara saling menghargai keberagaman yang ada atau perbedaan yang ada. Menghindari pertengkaran dan lain sebagainya, karena hidup rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman. Selanjutnya di pembelajaran 6, ayo mencari tahu penunjukan tanda waktu halaman 53. Perhatikan gambar jam dinding pada gambar di samping dengan saksama. Bilangan berapa sajakah yang kalian lihat? Kalian tentu dapat melihat bilangan 1 sampai dengan 12, bukan? Nah, anak-anak, dalam sehari semalam ada berapa jam? Ya, betul. Dalam sehari semalam ada 24 jam. Jadi, dalam sehari semalam, jarum jam pendek berputar sebanyak 2 kali putaran. Nah, setelah pukul 12.00 siang, penulisan tidak kembali ke pukul 01.00. Penulisan setelah pukul 12.00 siang diteruskan ke pukul 13.00 hingga pukul 24.00. Pukul 24.00 sama dengan
pukul 12.00 malam. Nah, perhatikan beberapa contoh berikut. Nah, yang pertama, jam pada gambar di samping menunjukkan waktu pukul 14, ditulis pukul 14.00 karena jarum pendeknya menunjukkan angka 2 dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Jadi anak-anak, pukul 14.00 ini sama dengan pukul 02.00 siang. Nah, yang kedua, jam pada gambar di samping menunjukkan waktu pukul 18, ditulis pukul 18.00 karena jarum pendeknya menunjukkan angka 6 dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Nah, anak-anak, pukul 18.00 ini sama dengan pukul 06.00 sore. Jadi, gambar 1.22 ini merupakan penunjukan waktu pukul 6 sore. Kemudian yang ketiga, jam pada gambar di samping menunjukkan waktu pukul 21, ditulis pukul 21.00 karena jarum pendeknya menunjukkan angka 9 dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Jadi anak-anak, pukul 21.00 ini sama dengan pukul 09.00 malam. Jadi seperti itulah cara menunjukkan tanda waktu pada jam ya anak-anak. Nah anak-anak, supaya kalian lebih paham, ayo berlatih mengerjakan soal halaman 55 nomor 1. Nah anak-anak, coba perhatikan gambar jam dinding berikut yang menunjukkan waktu siang. Nah coba perhatikan jarum pendek dan jarum panjang pada jam dinding berikut. Jarum pendeknya menunjukkan angka 1 dan jarum panjangnya menunjukkan angka 12. Jadi jam pada gambar di samping menunjukkan waktu pukul 13. Ditulis pukul 13.00, bukan ditulis 01.00 ya anak-anak, akan tetapi 13.00 karena menunjukkan waktu siang. Nah, seperti itulah cara menuliskan waktu yang ditunjukkan jam dinding. Sekian materi untuk hari ini. Afwan atas segala kekurangan dalam menyampaikan materi. Marilah kita tutup pembelajaran dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya anak-anak. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.